Saya gagal 4 kali dalam mencari sekolah pilot 0 rupiah, yang kelima baru diterima. So, hey, what's up poppin', ladies and gentlemen? Not from a flight deck, from Lil Camera here with Lil Microphone here. This is N-1 speaking. Welcome to part 1. Persiapan saat SMA dan mindset yang diperlukan dalam sequel video cara jadi pilot 0 rupiah. Langsung aja. Bang, jurusan apa sih yang harus saya ambil ketika penjurusan SMA? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung sekolah pilot mana yang menjadi target kalian. Kalau kalian mengejar beasiswa Sekbank PSDP-TNI atau sekolah pilot di bawah Kementerian Perhubungan melalui si pencatat DebHub, maka kalian harus ambil jurusan IPA. Atau jika kalian SMK, hanya ada beberapa jurusan yang bisa mendaftar si pencatat DebHub. Untuk Sekbank PSDP-TNI, informasi terakhir yang saya terima harus SMA atau MA dengan jurusan IPA. Terus bang, apakah jurusan IPS bisa menjadi pilot? Bisa banget bro, kalian jangan khawatir. Namun, untuk jalur yang sudah saya jelaskan tadi udah jelas nggak bisa ya. Kalian bisa coba mendaftar ke sekolah pilot milik swasta, karena saya juga punya teman dengan jurusan IPS dan dia bergabung dengan sekolah pilot milik swasta dan sekarang sudah menjadi pilot. Namun perlu dicatat, tentunya kalian harus mengeluarkan banyak biaya. Jika kalian memang ingin jadi pilot, maka saya sarankan kalian mengambil jurusan IPA di SMA atau MA, karena tentunya kesempatannya lebih besar. Kalian bisa mencoba program beasiswa. Kalian juga akan terbiasa dengan sains, sehingga ketika kalian menjalani pendidikan sebagai penerbang, kalian tidak kesulitan. Karena setidaknya kalian memiliki basic fisika dan matematika yang baik. Fokus pada pelajaran tertentu. Ini adalah sebuah cara yang saya lakukan mulai kelas 2 SMA saat penjurusan IPA. Saya memutuskan untuk fokus pada beberapa mata pelajaran saja yang mana saya harus unggul di dalamnya, yaitu matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Hal ini saya lakukan setelah saya mengetahui bahwa si pencatat DebHub hanya akan mengujikan matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Cara berpikir saya saat itu saya buat sesimpel mungkin. Pokoknya, bagaimana caranya pada pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris, teman-teman saya harus bertanya kepada saya, supaya saya bisa bertanya pada mereka dalam pelajaran yang lain. Tolong dicatat ya guys, saya bukan ngajarin yang nggak benar, tapi saya sedang menyusun sebuah strategi untuk menggapai cita-cita saya. Jika kalian sudah unggul dalam seluruh mata pelajaran, itu sangat bagus. Pertahankan, jangan ikuti saya. Jika kalian ingin unggul dalam seluruh mata pelajaran, silakan kejar itu. Lalu kenapa saya bercerita bahwa saya hanya fokus dalam pelajaran tertentu? Alasannya simpel, saya masih mau nongkrong dan ngopi sama teman-teman, saya masih mau ngeband, saya latihan band 2 kali dalam seminggu, dan setiap Sabtu dan Minggu saya harus manggung. Saya juga masih mau bikin graffiti, saya masih mau melakukan kreativitas saya lainnya di dalam masa muda saya. Saya nggak mau semuanya terlewat begitu saja. Maka agar waktu saya terbagi, saya harus kurangi pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan rencana saya, sehingga saya tidak belajar terlalu banyak, supaya ketika saya gagal dalam usaha saya menjadi pilot, saya masih bisa memaksimalkan kreativitas-kreativitas yang saya miliki. Karena buat saya, kreativitas itu sangat penting. Bahkan kreativitas bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan. Ingat, ini adalah sebuah strategi, bukan ajakan ya. Kalian bisa atur sendiri strategi kalian. Oh iya, awas jangan lupa tonton video saya tentang tes si pencatat DebHub jika kalian ingin mempersiapkan diri lebih terarah dalam tes akademik. Kesehatan jasmani harus dijaga. Ketika kalian SMA, tentunya kalian sudah mempersiapkan untuk sekolah lanjutan kalian. Kebanyakan akan mempersiapkan diri mulai dari kelas 2 SMA. Jadi, kalian memiliki waktu kurang lebih 2 tahun untuk bersiap-siap. Dalam persiapan tersebut, ada baiknya untuk kalian menjaga jasmani kalian. Jangan terpapar laptop atau handphone terlalu lama agar mata kalian tidak minus. Usahakan untuk melihat objek yang jauh dalam waktu beberapa menit, atau keluar rumah, lihat awan, lihat pohon-pohon yang jauh dalam waktu beberapa menit jika kalian sudah terpapar handphone dan laptop dalam waktu yang lama. Terus lakukan usaha-usaha untuk menjaga jasmani kalian, karena pintar saja tidak cukup, harus sehat juga. Termasuk kurangi olahraga yang memicu body contact seperti sepak bola, futsal, basketball, dan lain-lain. Atau jika kalian memang suka bermain sepak bola, futsal, atau basketball, maka tidak usah bermain terlalu menggebu-gebu, karena kesempatan untuk patah tulang dalam olahraga tersebut sangat besar. Jika kalian patah tulang dan tidak bisa mengikuti tes, maka hanya penyesalan yang ada.
Jangan lupa juga berlatih untuk menghadapi tes kesamaptaan seperti pull up, sit up, push up, dan lari. Jika kalian punya waktu luang dan uang berlebih, jangan lupa beli buku psikotes, buku tentang tes psikologi. Pelajari cara dan trik mengerjakannya dan lakukan simulasi. Tujuannya adalah agar kalian familiar dengan soal-soal psikotes dan cara mengerjakannya. Ini sangat-sangat membantu agar kalian tidak terkejut saat menghadapi tes psikologi, karena kalian sudah sering menghadapinya. Untuk lebih detail tentang tesnya akan saya jelaskan pada video berikutnya. Kita kembali ke judul video. Hal terpenting dalam menggapai cita-cita adalah menghadapinya dengan mindset yang tangguh, yaitu pantang menyerah dan realistis. Karena dalam menggapai cita-cita akan ada banyak hal yang membuat mental kalian naik dan turun, maka kalian harus siap dalam menghadapinya. Apa saja itu? Saya sudah susun sesuai apa yang saya rasakan. Yang pertama adalah biaya. Jika kalian berada di keluarga yang sulit dalam biaya untuk mewujudkan cita-cita kalian menjadi seorang pilot, maka solusinya simple. Kalian harus unggul dari segi akademis dan jasmani untuk bisa mendapatkan beasiswa. Tidak perlu menyesali keadaan kalian, itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena mereka yang berada di keluarga yang mampu untuk membayar sekolah pilot adalah memang rezeki mereka dari Tuhan. Tapi perlu diingat, semua orang diberikan akal yang sama. Maka unggullah dari segi akademis dan berdoalah kepadanya. Ingat, Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua adalah nepotisme. Definisi nepotisme adalah memilih saudara sendiri atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan kemampuannya. Saat menjalani tes, kalian akan banyak mendengar berita-berita tentang nepotisme. Biarkan saja, tetaplah semangat, tetap fokus pada kemampuan kalian dan percaya diri bahwa kalian bisa. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana saya menghadapi kabar-kabar nepotisme ini saat menjalani tes. Jika si A memang lulus tes dari hasil nepotisme, maka memang itulah rezeki dia. Misalnya, ayahnya mengenal seorang pejabat di sekolah tersebut, ya memang itu rezeki dia. Karena ayahnya si A untuk mengenal salah seorang pejabat di sekolah tersebut pun tidak mudah usahanya. Ayah si A harus sekolah dulu S2 sampai S3, mengemban suatu jabatan yang penuh tanggung jawab, membangun relasi yang baik. Jadi kita pun harus logis menghadapinya. Jangan sampai membuat kita down. Akuilah, itu memang rezeki si A. Masalah nepotisme dari segi kemampuan. Misalnya, si A sebenarnya tidak mampu, namun kenapa dia bisa lolos tes? Biarkan saja, itu sama sekali bukan wewenang kita. Yang mengetahui hasil tes adalah para penguji. Selama penguji menyatakan bahwa si A lulus, maka tidak ada yang perlu kita pikirkan. Biarkan para penguji dan orang yang menyatakan bahwa si A qualified sebagai pilot yang bertanggung jawab baik kepada Allah dan kepada profesinya. Tidak ada yang perlu kita pikirkan, terlalu jauh ranah kita untuk ikut campur ke sana. Sungguh buang-buang waktu. Tidak down saat mendengar kabar nepotisme. Tetap belajar, tetap semangat, tetap berdoa. Itu saja sudah suatu manuver yang dasar yang kita lakukan. Jika mindset tidak disetting untuk tangguh sejak dini, maka kita akan mudah untuk depresi ketika mengalami kegagalan. Dengan mindset pantang menyerah dan realistis, kita akan tetap berusaha untuk bertarung sampai batas akhir yang kita punya. Namun juga siap untuk bermanuver ke profesi lainnya jika memang tidak memungkinkan. Saya gagal 4 kali dalam mencari sekolah pilot 0 rupiah, yang kelima baru diterima. 2 tahun saya menganggur karena saat itu 1 tahun dibuka 2 kali pendaftaran. Jadi saya total 4 kali gagal dalam mencari sekolah pilot 0 rupiah. Namun saya tidak depresi sedikit pun. Saya cari tahu di mana kekurangan saya dan saya persiapkan matang-matang kekurangan saya tersebut sambil menunggu penerimaan selanjutnya. Jadi bagaimana kita mengatur mindset kita sedini mungkin adalah suatu cara untuk tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-cita. Jika ada kemampuan, pasti bisa. Sekian dulu video kali ini guys. Welcome, clear to subscribe. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan comment. Jika kalian anggap video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian, so don't forget to share this video. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan perbaiki di kemudian hari. Until next time, keep sharing bro.